Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah yang jarang dibicarakan, kisah tentang seorang pemuda yang belum genap dewasa, namun hatinya telah disinari oleh cahaya yang sulit dijelaskan. Banyak orang menghabiskan seumur hidup untuk mencari jati diri, tetapi ada pemuda yang justru menemukannya saat teman-temannya masih sibuk bermain dunia. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa mencapai kedalaman makrifat hingga namanya dikenal oleh para arif billah? Bagaimana seorang remaja bisa menembus tabir batin dan menyadari bahwa diri sejati bukanlah tubuh, bukan pikiran, bukan keinginan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam? Inilah kisah yang akan membuka pintu hati, menggetarkan rasa, dan membuat kita bertanya kepada diri sendiri. Jika dia bisa, mengapa aku tidak? Cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Ia dilahirkan dalam keluarga sederhana, jauh dari gemerlap dunia, namun sejak kecil ada sesuatu dalam dirinya yang tidak dapat disembunyikan. Tatapannya tenang, langkahnya lembut, dan hatinya seperti selalu dibimbing oleh sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang kampung sering memperhatikannya, bukan karena ia berbeda, tetapi karena keteduhan yang memancar dari raut wajahnya. Seolah-olah ia membawa ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Anak-anak seusianya berlarian mengejar permainan, sementara ia lebih suka duduk diam di tepi sungai, memperhatikan aliran air seakan berbicara dengan jiwanya sendiri. Sejak kecil, ia memiliki satu kebiasaan aneh yang membuat orang tuanya bertanya-tanya. Di malam yang sunyi, ketika banyak orang terlelap, ia duduk memandang langit. Ia tidak pernah berkata apa-apa, namun dari sorot matanya tampak bahwa ia sedang berada dalam percakapan batin yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari, tetapi ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman rasanya. Sesuatu yang seakan ingin ia kenali, namun belum dapat ia sentuh. Suatu sore, ayahnya memperhatikannya lebih lama dari biasanya. "Mengapa engkau selalu termenung, nak?" begitu tanya sang ayah. Namun pemuda itu hanya tersenyum lembut tanpa menjawab. Senyuman itu bukan senyuman kosong. Ia seperti menyimpan pemahaman yang tidak diucapkan. Seakan ia telah melihat sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Sejak saat itu, ayahnya menyadari bahwa ada perjalanan yang harus ditempuh oleh anaknya. Perjalanan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tetangga-tetangganya pun merasakan hal yang serupa. Setiap kali pemuda itu lewat, hati mereka terasa damai tanpa sebab. Ada ketenangan yang ikut berjalan bersama dirinya. Beberapa orang tua bahkan berbisik, anak ini kelak menjadi seseorang yang besar. Namun tidak ada yang tahu besar seperti apa, karena ia tidak pernah menunjukkan ambisi dunia sedikit pun. Ia hanya hidup seperti air yang mengalir, mengikuti arus takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada usia yang masih sangat muda, ia sudah mampu menata amarah dan keinginan, sesuatu yang biasanya baru dipelajari orang saat dewasa. Ia jarang berbicara, tetapi bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia hanya mengatakan sesuatu bila benar-benar perlu. Diam baginya bukan kelemahan, tetapi rumah tempat jiwanya tinggal. Diam adalah ruang tempat cahaya masuk dan rasa bekerja. Sikapnya yang selalu tenang membuat banyak orang mendekat, walau ia tidak pernah mengundang. Namun ia tetap hidup sederhana, tidak pernah menonjolkan diri, dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Di balik kesederhanaan itu, hatinya seperti sudah berada pada level kedewasaan yang tidak sesuai dengan umurnya. Hatinya bergerak menuju sesuatu yang belum ia mengerti, seolah ada jalan yang telah Allah bukakan sejak ia lahir. Dan tanpa disadari oleh siapapun, cahaya itu semakin kuat dari hari ke hari. Sebuah cahaya yang tidak dapat ia sembunyikan. Bahkan jika ia berusaha, cahaya itu muncul bukan dari wajahnya, tetapi dari kedalaman hatinya. Ia belum tahu bahwa cahaya itu adalah awal dari perjalanan menuju diri sejati. Namun dunia spiritual telah melihatnya jauh sebelum ia melihat dirinya sendiri. Titik balik yang mengguncang hatinya. Pada suatu malam yang tidak akan pernah ia lupakan, hujan turun dengan deras, disertai angin yang merobek kesunyian. Ia sedang duduk di serambi rumah, menatap langit yang kelam, ketika tiba-tiba suara tangis ibunya pecah dari dalam rumah. Pemuda itu bergegas masuk dan mendapati ibunya menangis,
sambil memeluk sesuatu yang tergeletak di lantai. Ayahnya sedang tak sadarkan diri, tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan tidak ada respons meski dipanggil berkali-kali. Pada malam itu, ayahnya kembali kepada Allah, meninggalkan keluarganya tanpa tanda apapun. Peristiwa itu mengguncang hatinya dengan keras, seakan alam semesta runtuh di dalam dirinya. Kemudian malam itu menjadi awal dari serangkaian perubahan batin yang besar. Ia duduk di samping jenazah ayahnya dalam diam yang panjang. Tidak ada air mata yang jatuh pada awalnya, hanya keheningan yang menghimpit dadanya. Namun di balik keheningan itu, muncul pertanyaan yang menampar batinnya. Mengapa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku diciptakan? Pertanyaan itu muncul bukan dari pikiran, melainkan dari ruang yang lebih dalam, dari rasa yang selama ini bergejolak tanpa bentuk. Ia merasa ada sesuatu yang harus ditemukan, sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sehari-hari. Sejak hari itu, ia sering keluar rumah tanpa tujuan jelas. Ia berjalan menyusuri jalan kampung, sawah, sungai, dan bukit seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Namun ia sendiri tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya mengikuti dorongan halus di dalam dadanya, sebuah panggilan yang semakin lama semakin kuat. Ketika angin menyentuh wajahnya atau air sungai mengalir di antara jari-jarinya, ia merasa ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepadanya melalui alam. Tetapi ia belum mengerti apa itu. Dalam kesendiriannya, ia mulai merasakan bahwa dunia tidak lagi sama. Hal-hal yang dulu ia lihat dengan mata kini terasa hambar. Hatinya menjadi lebih peka, lebih sensitif terhadap rasa kehilangan, tetapi juga lebih lepuh terhadap cahaya. Beberapa malam ia menangis tanpa tahu sebabnya. Bukan karena sedih semata, tetapi karena hatinya seolah ditarik menuju sesuatu yang belum ia kenali. Sebuah ruang kosong yang memanggilnya, menuntutnya, dan menantangnya untuk menemukan apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Orang-orang di kampung mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihatnya lebih sering termenung, lebih sering menyendiri, dan lebih jarang berbicara. Beberapa bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi ia hanya menjawab dengan senyuman lembut yang sulit ditebak. Ada kesedihan, ada pencarian, ada harapan, dan ada rasa rindu kepada sesuatu yang tidak ia mengerti. Senyuman itu lebih dalam daripada kata-kata, dan bagi sebagian orang menimbulkan rasa iba sekaligus kagum. Di tengah pencariannya, ia mulai merasakan bahwa peristiwa kepergian ayahnya bukan sekadar musibah. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepadanya melalui kehilangan itu. Ia mulai menyadari bahwa kematian bukan akhir, tetapi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Kehilangan itu membangunkannya dari tidur panjang yang tidak ia sadari. Ia mulai melihat bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tetapi tentang kedalaman rasa dan makna dalam setiap detik. Pada puncak kegelisahannya, ketika hatinya terasa sesak dan pikirannya tak menemukan jawaban, ia mengangkat wajahnya ke langit malam. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Wahai Allah, tunjukkan aku jalan menuju Engkau." Dan pada saat itulah, sebuah ketenangan lembut turun ke dalam hatinya, seakan dunia berhenti sejenak. Ia tidak mendengar suara, tidak melihat cahaya, tetapi ia merasakan sesuatu yang sangat kuat. Sebuah dorongan untuk memulai perjalanan batin yang lebih dalam. Ia belum tahu kemana jalan itu akan membawanya, namun ia sudah siap melangkah. Perjalanan menuju diri sejati baru saja dimulai. Pertemuan dengan guru yang tidak pernah ia cari. Beberapa hari setelah hatinya berbisik memohon petunjuk kepada Allah, langkah pemuda itu seakan digerakkan menuju sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Ia sendiri tidak mengerti alasan kakinya melangkah ke sana. Tidak ada tujuan, tidak ada rencana, hanya dorongan batin yang begitu kuat seakan ada tangan halus yang menuntunnya. Saat melewati perkebunan yang rimbun, ia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah pohon besar dengan khusyuk. Lelaki itu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dengan punggung tegak dan wajah menunduk. Tetapi ada getaran damai yang memancar dari tubuhnya. Pemuda itu terdiam, hatanya bergetar. Ia merasakan keteduhan yang sama seperti ketika ia memikirkan Allah di larut malam. Ketika pemuda itu melangkah mendekat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tidak tajam, tetapi dalam, seakan mampu menembus ruang terdalam jiwa seseorang. Tanpa bertanya siapa pemuda itu, tanpa menunggu salam atau perkenalan,
Ia berkata dengan suara lembut namun menghunjam, "Engkau akhirnya datang." Pemuda itu terkejut. Ia tidak mengenali orang tua tersebut. Namun ucapannya terasa seperti jawaban atas berjuta pertanyaan yang selama ini menyesaki hatinya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seakan lelaki itu telah menantinya jauh sebelum ia lahir. Pemuda itu duduk di hadapannya tanpa diminta. Ada kekuatan lembut yang membuat tubuhnya tunduk dengan sendirinya, bukan karena tekanan, tetapi karena ketulusan yang terpancar dari sosok itu. Mereka duduk dalam diam, namun diam itu bukan kekosongan. Diam itu penuh, luas, dan mengandung cahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pemuda itu merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah seluruh kegelisahan, duka, dan rasa kehilangan yang selama ini menekan dadanya mencair begitu saja. Dari kedalaman hatinya, ia merasakan sinar lembut yang membelai jiwanya. Setelah keheningan yang panjang, lelaki tua itu berbicara lagi. "Hati manusia tidak akan bergerak kecuali Allah yang menggerakkannya. Engkau tidak datang kepadaku, engkau dibawa." Pemuda itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu bukan petuah biasa. Ia merasakan ada kebenaran yang sangat kuat di dalamnya. Selama ini ia memang merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan lelaki itu seperti menjelaskan isi hatinya tanpa ia perlu menuturkannya. Ia menunduk, bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang muncul dengan sendirinya. Lelaki tua itu kemudian bertanya dengan suara yang tenang, "Apa yang engkau cari, wahai anak muda?" Pemuda itu terdiam lama. Ia menatap tanah, mencari kata-kata dari kedalaman hatinya. Akhirnya ia menjawab lirih, "Aku tidak tahu, tapi hatiku seperti mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuatku rindu tanpa tahu apa yang kurindukan." Lelaki itu tersenyum, senyum seorang guru yang telah memahami muridnya, bahkan sebelum murid itu memahami dirinya sendiri. "Engkau sedang mencari dirimu, dan diri itu tidak berada di luar sana, tetapi berada dalam ruang paling sunyi yang telah Allah titipkan di dalam batinmu." Setelah itu lelaki tersebut berkata, "Jika engkau ingin menemukan dirimu, maka hilangkan terlebih dahulu dirimu yang sekarang. Hilangkan keakuanmu, hilangkan keinginanmu, hilangkan segala hal yang membuatmu merasa memiliki. Hanya saat itulah engkau akan mengenali siapa yang sebenarnya tinggal di dalam dirimu." Pemuda itu mendengarkan dengan sepenuh rasa. Kalimat itu sederhana, namun seperti pukulan yang menghantam seluruh kesadarannya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan yang ia cari bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan kembali kepada siapa dirinya sebelum dunia menyentuhnya. Sebelum pemuda itu pamit, lelaki tua itu berkata satu kalimat yang tidak akan pernah ia lupa seumur hidupnya. "Aku bukan gurumu, aku hanya cermin. Gurumu yang sebenarnya adalah Allah. Jika engkau bersedia menempuh jalan ini, maka bersiaplah untuk dilucuti dari segala hal yang engkau kira milikmu." Kata-kata itu menghentak, namun justru memberikan ketenangan. Pemuda itu menunduk hormat dan hati kecilnya tahu bahwa pertemuan itu adalah pintu besar yang baru saja Allah buka untuknya. Sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menemukan seseorang yang tidak ia cari, tetapi justru yang selama ini dituntun untuk ia temui. Guru yang tidak meminta murid, tetapi hanya menerima mereka yang dipilih oleh cahaya. Pelajaran pertama, diam yang menghidupkan hati. Setelah pertemuan itu, pemuda tersebut mulai mendatangi lelaki tua itu secara rutin. Setiap kali ia datang, tidak ada penyambutan meriah, tidak ada ucapan selamat datang, dan tidak pernah ada percakapan panjang seperti guru yang mengajar murid dengan metode umum. Yang ada hanyalah keheningan. Mereka duduk berdampingan, menghadap ke arah bukit, dan membiarkan angin menyisir daun-daun tanpa kata. Pada awalnya, pemuda itu bingung. Ia datang dengan harapan belajar sesuatu, mendapatkan petunjuk, atau setidaknya mendengar nasihat panjang. Namun sang guru tidak memberikan satu pun dari itu. Ia hanya duduk, diam, dan tenang, seolah memperlihatkan pelajaran yang tidak diucapkan. Lama-kelamaan pemuda itu mulai memahami bahwa diam itu bukan kosong. Ada sesuatu yang bergerak dalam keheningan tersebut. Setiap kali ia duduk bersama gurunya, hatinya seperti dibersihkan.
Kegelisahan yang biasanya memenuhi dadanya perlahan menghilang tanpa ia sadari. Rupanya, lelaki itu sedang mengajarinya pelajaran terpenting dalam dunia batin, ilmu diam. Ia belajar bahwa diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang untuk merasakan kehadiran Allah tanpa gangguan pikiran. Diam adalah jalan untuk meleburkan ego. Diam adalah tempat di mana hati berbicara dan jiwa mendengar. Pada suatu hari saat mereka sedang duduk dalam keheningan, sang guru akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun setiap katanya seperti masuk langsung ke pusat hati pemuda itu. Banyak orang mendekat kepada Allah dengan banyak bicara, banyak meminta, banyak memohon, tetapi lupa satu hal. Hati hanya bisa mendengar suara Allah ketika engkau tenang. Selama engkau sibuk dengan isi kepalamu, bagaimana engkau bisa merasakan apa yang Allah sampaikan? Pemuda itu merasakan tubuhnya tersentak halus. Ia baru menyadari selama ini ia lebih banyak meminta daripada mendengarkan. Ia ingin dekat dengan Allah, namun ia tidak pernah memberi ruang bagi hatinya untuk menerima. Hari-hari selanjutnya, pemuda itu mulai menjalani latihan keheningan. Ia mencoba duduk selama mungkin tanpa mengucapkan apapun, tanpa memikirkan apapun, hanya menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Pada awalnya, pikirannya melompat kemana-mana. Kenangan lama muncul, keinginan masa depan datang, bayangan-bayangan yang tidak penting bermunculan. Setiap kali ia mencoba diam, suara batinnya justru semakin ribut. Ia hampir menyerah, sampai suatu sore gurunya berkata, "Diam bukan menghentikan pikiran. Diam adalah membiarkan pikiran lewat tanpa engkau pegang. Biarkan ia datang, biarkan ia pergi. Jangan kau undang, jangan kau usir." Dari situlah ketenangan muncul. Kata-kata itu mengubah segalanya. Pemuda itu mulai membiarkan pikirannya bergerak seperti awan di langit, datang dan pergi tanpa perlu diapa-apakan. Semakin ia membiarkannya, semakin hening hatinya. Dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lembut namun kuat. Sebuah rasa kehadiran yang tidak dapat dijelaskan. Seakan ada cahaya yang menyentuh bagian terdalam dirinya. Cahaya yang menenangkan, menghangatkan, dan menjawab kegelisahan yang selama ini ia simpan sendirian. Ia belum tahu apa itu, tetapi ia mulai merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Namun perjalanan diam tidak selalu mudah. Ada kalanya ia merasa kosong, ada kalanya ia merasa gelisah tanpa sebab. Ada hari di mana hatinya terasa terang, namun ada hari lain di mana ia merasa hampa. Guru itu hanya berkata, hati seperti langit. Ada hari cerah, ada hari mendung. Tapi Allah tetap ada, walau hatimu sedang gelap. Kalimat itu menjadi pegangan saat ia hampir goyah. Ia mulai memahami bahwa perjalanan menuju diri sejati tidak selalu indah. Ada masa-masa ketika seseorang harus melewati lembah batin sebelum menemukan puncaknya. Hingga suatu hari, setelah berbulan-bulan melatih diam, ia duduk di bawah pohon yang sama tempat ia bertemu gurunya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh tubuhnya terasa ringan, hatinya lapang, pikirannya seperti lenyap. Ia tidak merasakan waktu, tidak memikirkan diri, tidak ingin apa-apa. Yang ada hanyalah kehadiran yang lembut dan menyelimuti seluruh wujudnya. Dalam hati kecilnya, ia merasakan Allah lebih dekat daripada segala kedekatan. Ia tidak melihat apapun, namun ia merasakan seakan seluruh alam tunduk pada keheningan yang suci. Guru itu menatapnya dan berkata pelan, "Itulah langkah pertama. Engkau baru memasuki pintu. Perjalananmu masih panjang." Pemuda itu menunduk, merasakan getaran halus dalam dadanya. Ia tahu, hari itu sebuah tirai tipis telah terbuka. Ia belum menemukan dirinya sepenuhnya, tetapi ia telah menemukan pintu menuju jalan itu. Dan pintu tersebut bernama diam. Ujian ego, pertempuran yang tidak terlihat. Setelah ia mulai memahami kedalaman ilmu diam, pemuda itu mengira bahwa perjalanan batinnya akan menjadi lebih mudah. Namun justru setelah itu, ia memasuki fase paling sulit dalam hidupnya, ujian ego. Gurunya berkata bahwa siapapun yang ingin menemukan diri sejati harus terlebih dahulu melewati pertempuran melawan dirinya sendiri. Bukan melawan musuh di luar, bukan melawan orang lain, tetapi melawan suara halus dalam diri yang secara diam-diam menuntut pujian, merasa lebih baik, ingin dipandang, dan enggan melepaskan apa yang ia anggap sebagai miliknya.
Pada masa inilah ia memahami bahwa musuh terbesar bukan setan di luar sana, melainkan egonya sendiri. Pada suatu hari setelah berbulan-bulan berlatih, ia mulai merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Orang-orang di sekelilingnya pun mulai merasakan perubahan pada dirinya. Banyak yang kagum, memujinya sebagai anak muda yang luar biasa, dan mengatakan bahwa ia telah menjadi seseorang yang memiliki kedewasaan spiritual. Pujian itu awalnya ia abaikan, namun secara perlahan, tanpa ia sadari, muncul bisikan halus dalam batinnya. Engkau berbeda dari yang lain, engkau lebih baik, engkau lebih dekat kepada Allah daripada mereka. Bisikan itu lembut, manis dan seakan benar, namun justru disitulah bahaya besarnya. Ego muncul bukan sebagai musuh yang kasar, melainkan sebagai teman yang tampak baik. Ego membisikkan hal-hal yang menyenangkan hati, namun pada akhirnya menjebak seseorang jauh dari Allah. Guru itu mengamatinya dengan tenang. Ia melihat perubahan kecil pada wajah dan sorot mata murid mudanya. Hingga pada suatu sore, sang guru berkata, "Saat engkau merasa engkau lebih baik dari orang lain, saat itu engkau justru paling jauh dari Allah." Kata-kata itu menghantam dada pemuda itu dengan keras. Ia terdiam, merasa seluruh fondasi yang ia bangun selama ini retak seketika. Tetapi gurunya tidak berhenti di situ. Ia berkata lagi, "Ego datang dengan wajah yang paling lembut. Ia tidak datang dengan kemarahan, tetapi dengan kebanggaan. Ia tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan bisikan. Ia tidak datang saat engkau lalai, tetapi saat engkau merasa telah dekat dengan Allah. Saat itulah engkau paling rentan." Pemuda itu merasa malu. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam rasa bangga yang tidak ia sadari. Ia telah mulai merasa dirinya istimewa, padahal ia baru berada di pintu awal perjalanan spiritual. Malam itu, pemuda itu kembali pulang dengan hati yang berat. Dalam kesendirian, ia merasakan rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kesadaran menusuk hatinya, bahwa dirinya masih dipenuhi ego yang tersembunyi. Ia menangis dalam sujudnya, bukan karena pernah melakukan dosa besar, tetapi karena ia merasakan betapa kuatnya jeratan ego yang membungkus hatinya selama ini. Ia merasa kecil, sangat kecil, tetapi justru dari rasa kecil itulah ia mulai merasakan kelembutan kasih Allah mengalir ke dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, ia mulai melatih dirinya untuk tidak menilai siapapun. Ia menahan hatinya dari rasa ingin dipuji, menolak keinginan untuk dianggap lebih baik, dan menghapus setiap bisikan yang membuatnya merasa memiliki keistimewaan. Ia belajar melihat orang lain sebagai cermin yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing, dan tidak ada satupun manusia yang lebih mulia tanpa izin Allah. Setiap kesadaran kecil ini membuat egonya terkikis sedikit demi sedikit. Namun ujian ego tidak berhenti di situ. Ada masa ketika ia merasa ingin kembali mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada masa ketika ia lelah melawan bisikan halus di dalam batinnya. Tetapi setiap kali ia hampir kalah, gurunya mengingatkan, siapapun yang ingin sampai kepada Allah harus mati sebelum mati. Yang harus mati adalah egomu, bukan tubuhmu. Jika engkau mampu mematikan egomu, maka engkau akan melihat cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata dunia. Pada suatu malam yang tenang, setelah berjuang panjang melawan bisikan halus itu, ia duduk diam di tepi sungai. Angin berhembus lembut, air mengalir perlahan, dan langit dipenuhi bintang. Di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Ia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki kedudukan apapun. Ia hanya merasa menjadi hamba yang sangat kecil di hadapan Allah. Dan anehnya, justru saat ia merasa menjadi hamba paling kecil, hatinya dipenuhi cahaya yang begitu besar. Perlahan ia mulai memahami, ego adalah hijab yang menutupi cahaya diri sejati, dan ia baru saja merobek sebagian kecil dari hijab itu. Cahaya dalam gelap, malam ketika hijab batin terbelah. Pada suatu malam yang sangat sunyi, pemuda itu kembali duduk di bawah pohon besar, tempat ia sering berlatih keheningan bersama gurunya. Malam itu berbeda, angin terasa lebih lembut, langit lebih pekat, dan bintang-bintang seakan memandang ke arahnya. Ia datang dengan hati yang penuh pergolakan.
Setelah berbulan-bulan melawan egonya sendiri, ia merasa lelah, namun juga merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membiarkan seluruh tubuhnya tenggelam dalam keheningan malam. Tidak ada doa panjang yang ia ucapkan, tidak ada permintaan, hanya satu bisikan kecil dari hatinya. Wahai Allah, aku pasrah sepenuhnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan dadanya dipenuhi gelap. Gelap yang bukan menakutkan, tetapi tebal dan menekan. Selama beberapa saat ia merasa sesak, seperti berada di dalam ruang sempit yang tidak memiliki pintu keluar. Ia hampir membuka matanya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa gelap itu bukan ancaman, melainkan ujian. Ia membiarkan rasa itu memenuhi dirinya tanpa perlawanan. Ketika ia tidak lagi melawan, gelap itu berubah. Dari gelap yang menekan menjadi gelap yang hangat. Seakan gelap itu justru sedang memeluknya. Tiba-tiba dari tengah gelap itu muncul sebuah titik cahaya kecil. Sangat kecil seperti bintang jauh di tengah langit. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi lembut dan menenangkan. Titik itu perlahan membesar, memancar, dan memenuhi ruang batinnya. Pemuda itu terperanjat, namun ia tetap dalam diam. Cahaya itu tidak seperti cahaya dunia. Ia tidak datang dari mata, tetapi dari ruang batin yang paling dalam. Ia merasakan cahaya itu menyentuh hatinya, memijat seluruh luka, dan membersihkan segala yang keruh. Ia merasakan hatinya luluh, hancur, dan larut dalam cahaya itu. Pada saat itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia merasakan bahwa ia tidak lagi memiliki batas. Seakan tubuhnya hilang, pikirannya hilang, dirinya pun hilang. Yang tersisa hanyalah rasa keberadaan yang sangat halus. Rasa hadir tanpa siapa yang hadir. Rasa dekat tanpa jarak. Rasa damai tanpa sebab. Ia tidak mendengar suara apapun, namun hatinya seakan dibisikkan dengan lembut. Aku bersamamu. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan air mata sedih, tetapi air mata yang muncul dari rasa disentuh oleh kelembutan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika ia perlahan membuka mata, dunia terlihat berbeda. Pohon-pohon tampak lebih hidup, udara terasa lebih jernih, dan malam seolah memancarkan ketenangan yang dalam. Ia merasa sangat ringan, seakan telah melepaskan beban besar yang selama ini ia pikul tanpa ia sadari. Gurunya yang sejak tadi memperhatikannya dari kejauhan mendekat dengan langkah pelan. Tanpa menunggu pemuda itu berbicara, sang guru tersenyum dan berkata, "Engkau baru saja merasakan seberkas dari cahaya yang Allah titipkan dalam batinmu. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia muncul ketika hijabmu mulai robek." Pemuda itu menunduk, merasakan hatinya masih bergetar. Ia ingin bercerita tentang apa yang ia alami, tetapi sang guru mengangkat tangannya pelan dan berkata, "Jangan ceritakan, cahaya batin bukan untuk diceritakan, tetapi untuk dijaga. Jika engkau menceritakan semuanya, engkau akan kehilangan sebagian dari berkahnya. Cukuplah engkau merasakan dan mensyukurinya." Pemuda itu mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia sepenuhnya mengerti bahwa beberapa hal dalam perjalanan spiritual bukan untuk diumumkan, tetapi untuk disimpan sebagai rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Malam itu, sang guru duduk di sampingnya dan berkata, "Ingatlah, cahaya yang engkau lihat hanyalah permulaan. Cahaya itu bukan tujuan. Tujuanmu adalah mengenal siapa yang menciptakan cahaya itu. Jangan terpesona oleh pancarannya, tetapi hiruplah hikmahnya. Cahaya bisa menuntunmu, tetapi jika engkau salah memahaminya, ia juga bisa mengikatmu." Pemuda itu mendengarkan dengan sepenuh rasa. Ia sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Bahkan ia baru saja memasuki wilayah yang lebih halus dan lebih berbahaya. Sebelum mereka pulang, sang guru berkata dengan suara yang dalam, "Ketahuilah, wahai anak muda, ketika Allah mulai membukakan cahayanya dalam dirimu, maka bersiaplah. Setelah cahaya akan datang ujian yang lebih besar. Karena sebelum seseorang mencapai diri sejati, ia harus terlebih dahulu diuji apakah ia mampu menjaga cahaya itu dengan rendah hati atau justru jatuh dalam kesombongan baru." Malam itu, pemuda itu berjalan pulang dengan dada yang bergetar oleh rasa syukur. Ia belum memahami sepenuhnya apa yang telah ia alami, tetapi ia tahu satu hal: perjalanan menuju diri sejati semakin nyata,
semakin dalam, dan semakin menuntut pengorbanan. Namun ia siap karena ia merasakan bahwa Allah sedang menuntunnya dengan cahaya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ujian tersembunyi di balik cahaya. Pada suatu malam yang sangat tenang, ketika langit dipenuhi bintang yang berkilau seperti hamparan permata di atas kepala, Hasan semakin larut dalam keheningan zikirnya. Hatinya terasa ringan, pikirannya jernih, seolah seluruh alam sedang berputar mengikuti alunan nafas dan zikirnya kepada Allah. Namun justru pada malam ketika ia merasakan ketenangan paling lembut itulah, sebuah ujian besar datang tanpa ia sadari. Ujian itu bukan berupa kesulitan, bukan pula penderitaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, rasa bangga terhadap diri sendiri. Dalam sekejap ia merasakan bisikan lembut yang mendorongnya merasa istimewa, seakan dirinya telah mencapai derajat yang tidak dicapai banyak orang. Sepintas itu terasa seperti ilham, padahal di baliknya tersimpan bahaya besar. Hasan terdiam, hatinya yang biasanya lembut tiba-tiba terasa gelisah. Ia mulai bertanya dalam dirinya, apakah ketenangan yang ia rasakan adalah karunia dari Allah, atau hanya kilauan palsu yang datang untuk menguji ketulusan hatinya. Ia mengingat pesan gurunya bahwa bahaya terbesar bagi seorang penempuh jalan Allah bukanlah rasa takut maupun kesedihan, melainkan ketika seseorang mulai merasa dirinya suci. Dengan hati berdebar ia mencoba menepis rasa itu, namun semakin ia menolak, semakin kuat bisikan itu datang, seakan ingin menguasai jiwanya. Di balik keteduhan malam, ia merasa seperti ada tirai tipis yang memisahkan dirinya dari jalan yang benar. Dalam kondisi itu, ia kembali pada petuah gurunya yang paling ia hafal. Ketika engkau merasa dekat dengan Allah, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada hatimu, siapa yang merasakan kedekatan itu? Bila engkau merasa dirimulah yang dekat, maka engkau sedang tertipu. Tetapi bila engkau merasakan bahwa Allah lah yang mendekat kepadamu, maka engkau berada di atas jalan yang benar. Kalimat itu kembali menggema dalam jiwanya, membuatnya perlahan-lahan menyadari bahwa ia sedang diuji dengan perasaan halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan menyadari bahwa ujian terbesar seorang hamba justru datang ketika ia merasa paling bercahaya. Dengan lirih ia memohon kepada Allah agar membersihkan hatinya dari segala bentuk keangkuhan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa iblis tidak selalu datang dalam bentuk godaan yang buruk, melainkan kadang datang melalui pintu kebaikan. Ia menyadari bahwa jalan menuju Allah bukan hanya diliputi cahaya, namun juga dipenuhi oleh bayang-bayang halus yang mencoba mengaburkan kejernihan hati. Hasan pun bersujud sangat lama, memohon agar Allah membimbingnya kembali ke jalan kerendahan hati yang hakiki. Setelah beberapa saat, hatinya mulai terasa ringan kembali. Namun ujian itu belum selesai. Keesokan harinya, orang-orang mulai berdatangan kepada Hasan. Mereka mendengar tentang ketekunannya, tentang ketenangan yang memancar dari wajahnya, dan tentang energi positif yang mempengaruhi suasana di sekitarnya. Mereka mulai memujinya tanpa ia minta, sampai ada yang berkata bahwa Hasan adalah pemuda pilihan Allah. Mendengar itu, hatinya kembali bergetar. Ia takut pujian manusia akan menjadi racun bagi perjalanan batinnya. Ia merasa bahwa dirinya belum pantas mendapatkan semua itu, dan ia tidak ingin perjalanan spiritualnya dirusak oleh kebanggaan yang datang dari luar. Hasan segera mencari gurunya dan bersimpuh di hadapan beliau. Dengan suara bergetar ia menceritakan apa yang terjadi, termasuk bisikan halus yang menguji hatinya pada malam sebelumnya. Gurunya tersenyum, bukan karena meremehkan, tetapi karena ia tahu bahwa muridnya sedang memasuki tahap ujian yang sangat penting. Sang guru berkata bahwa setiap penempuh jalan Allah pasti akan melewati fase ini, yaitu fase ketika Allah menguji bukan pada kekuatan fisik atau kesabaran, melainkan pada kemurnian niat. Sang guru menjelaskan bahwa ketika seseorang mulai dekat dengan Allah, maka ia harus lebih waspada terhadap bisikan halus yang bisa menggerogoti keikhlasan. Nasihat guru itu membuat hati Hasan kembali tenang. Ia belajar bahwa perjalanan menuju diri sejati tidak hanya tentang mencari cahaya, tetapi juga tentang mengenali bayangan dalam diri sendiri.
ia belajar bahwa ujian bukan hanya berupa cobaan berat, tetapi juga berupa kebaikan yang memunculkan kesombongan tersembunyi. Dari hari itu, ia semakin berhati-hati. Ia berusaha menjaga hatinya tetap rendah, tetap tunduk, tetap melihat dirinya hanya sebagai hamba kecil di bawah kebesaran Allah. Dan dengan itu, perjalanan menuju hakikat dirinya terus berlanjut, semakin dalam, semakin jernih, semakin dekat dengan Yang Maha Cahaya. Malam ketika langit terbelah di dalam hatinya. Pada suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, Hasan merasakan sebuah dorongan kuat untuk keluar dari rumah gurunya dan berjalan menuju lembah yang sering ia datangi untuk bermunajat. Angin malam terasa sejuk, bintang-bintang terlihat lebih terang, seolah seluruh alam sedang menunggunya untuk menyaksikan sesuatu yang besar. Ia berjalan tanpa suara, hanya ditemani degup jantung yang berirama dengan zikir yang mengalir lembut dalam hatinya. Tidak ada tujuan selain ingin semakin dekat kepada Allah. Bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun ia mengikuti bisikan lembut dalam jiwanya. Sesampainya di lembah, ia duduk di atas sebuah batu besar yang sudah berkali-kali menjadi saksi doanya. Ia menutup mata, menghadirkan seluruh kesadarannya kepada Allah, merendahkan tubuh dan dirinya sedalam mungkin. Di tengah-tengah zikirnya yang khusyuk, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada cahaya besar yang turun dari atas langit, bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang dirasakan oleh hati. Cahaya itu menembus jiwanya, membuat tubuhnya bergetar, membuat air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasakan seolah seluruh alam sedang menghilang, dan yang tertinggal hanyalah kehadiran Allah yang begitu dekat. Di dalam pengalaman batin itu, Hasan melihat dirinya seperti terbelah menjadi dua. Satu bagian adalah dirinya yang kecil, penuh kelemahan, penuh kekurangan, yang selama ini ia kenal sebagai dirinya. Sementara bagian lainnya adalah sebuah nur lembut yang selama ini tersembunyi di balik segala kelemahan itu. Nur itu terasa suci, tenang, dan menyinari seluruh ruang kesadarannya. Ia bukan melihat dengan mata, tetapi merasakan dengan seluruh jiwanya bahwa nur itu adalah percikan cahaya dari Allah yang dititipkan kepada setiap manusia. Namun selama ini nur itu tertutup oleh kabut ego, kabut keinginan, kabut ketidaktahuan. Hasan merasa seakan ia sedang menyaksikan pembelahan langit di dalam dirinya sendiri. Cahaya dan gelap berdiri berdampingan, memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Tubuhnya semakin bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kagum dan takzim. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritualnya selama ini, seluruh riada, seluruh kesabaran, seluruh ujian, semuanya sedang membawanya kepada detik ini. Detik ketika Allah memperlihatkan kepadanya bahwa manusia tidak pernah benar-benar terputus dari Allah, kecuali oleh dirinya sendiri. Dan ketika seseorang membersihkan hatinya dengan ikhlas, maka aib yang menutupi nur itu mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Dalam keadaan itu, Hasan merasakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ia merasakan bahwa segala sesuatu yang ia anggap sebagai miliknya, pikirannya, tubuhnya, perasaannya, bahkan zikirnya, bukanlah berasal dari dirinya. Semuanya adalah pemberian Allah yang hanya dipinjamkan. Ia menangis semakin keras saat menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah, dan betapa besar rahmat Allah yang selama ini selalu memeluknya tanpa ia sadari. Malam itu ia memahami makna hakikat fana, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin yang mengguncang seluruh kesadarannya. Setelah beberapa lama berada dalam keadaan itu, ia merasa cahaya besar itu mulai perlahan-lahan mereda. Namun meski cahaya itu tidak lagi sekuat tadi, nur di dalam hatinya tetap menyala lebih terang dari sebelumnya. Seperti ada tirai tebal yang tersingkap dari dirinya, memberikan pandangan baru tentang siapa dirinya, tentang Allah, dan tentang perjalanan hidup yang ia jalani. Ia merasakan ketenangan yang begitu dalam, tenang seperti lautan tak berujung yang permukaannya tidak bergelombang. Malam itu lembah yang gelap berubah menjadi ruang suci dalam jiwanya. Ketika membuka matanya, ia melihat langit yang dipenuhi bintang-bintang. Namun kali ini ia tidak melihat langit seperti yang biasa ia lihat.
Ia melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai ayat-ayat yang hidup, sebagai saksi dari momen ketika Allah membuka sedikit tirai di dalam hatinya. Ia menggenggam dadanya dan merasakan bahwa cahaya itu telah menetap di dalam dirinya. Ia berbisik lirih, "Wahai Allah, jangan biarkan aku kembali kepada kegelapan diriku. Tuntunlah aku agar selalu berada dalam naungan cahayamu." Dengan langkah yang perlahan, Hasan kembali menuju rumah gurunya. Namun ia tahu bahwa dirinya yang berjalan malam itu bukan lagi diri yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah, sesuatu yang membuat jiwanya lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dekat kepada kebenaran. Malam ketika langit terbelah di dalam hatinya itu menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan menuju diri sejati. Ia tidak lagi hanya mencari jalan, tetapi telah mulai merasakan bagaimana Allah menuntunnya melintasi jalan itu dengan cahaya yang lembut dan penuh kasih. Rahasia Guru, siapa diri sejatimu sebenarnya? Keesokan paginya, ketika matahari baru saja muncul dan embun masih menggantung di daun-daun, Hasan menemui gurunya dengan langkah perlahan namun hati yang mantap. Ia ingin menceritakan pengalaman luar biasa yang ia alami di lembah pada malam sebelumnya. Sebuah pengalaman yang mengguncang jiwanya hingga ke akar kesadaran terdalam. Saat ia duduk di hadapan gurunya, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Kali ini bukan ketenangan yang ia buat dengan usaha, tetapi ketenangan yang lahir dari pertemuan nur batin dengan cahaya Allah. Tanpa banyak kata, gurunya sudah memahami bahwa muridnya ini baru saja melewati pintu spiritual yang tidak banyak orang dapat memasuki pada usia semuda itu. Dengan penuh hormat, Hasan menceritakan semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, hingga seluruh tubuhnya kembali merinding saat menjelaskan pengalaman cahaya itu. Ia menjelaskan bagaimana dirinya seakan terbelah menjadi dua, bagaimana ia melihat nur suci dalam dirinya, dan bagaimana ia menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritualnya mengarah pada pengalaman tersebut. Gurunya mendengarkan tanpa menyela, hanya memejamkan mata dan meresapi setiap kalimat yang keluar dari mulut muridnya. Setelah Hasan selesai bercerita, gurunya membuka mata dan menatapnya dengan tatapan yang lembut namun sangat dalam. Sang guru berkata, "Pengalaman itu bukan tujuanmu, wahai Hasan. Itu hanya isyarat dari Allah bahwa tirai dalam hatimu mulai terbuka. Namun jangan engkau kira bahwa dirimu telah mencapai kesempurnaan. Cahaya itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengundangmu untuk mengenal diri sejatimu, bukan untuk berhenti pada rasa takjub." Kalimat itu membuat Hasan tersentak. Ia sadar bahwa apa yang ia alami, meskipun luar biasa, bukanlah puncak perjalanan. Bahkan bisa menjadi ujian baru jika ia terjebak dalam rasa bangga atau merasa telah mencapai. Gurunya melanjutkan, "Ketahuilah perjalanan batin itu seperti lautan. Ketika engkau menyentuh permukaannya, engkau akan melihat keindahan. Tetapi kedalaman yang sebenarnya masih jauh." Setelah memberi jeda sejenak, gurunya mulai membongkar sebuah rahasia besar yang tidak ia berikan kepada murid-murid lain. Ia berkata bahwa diri sejati manusia bukanlah tubuhnya, bukan pula pikirannya, bukan emosinya, dan bukan juga identitas yang selama ini ia kenali. Diri sejati adalah nur yang Allah tiupkan ke dalam ruh manusia sejak sebelum manusia memasuki rahim ibunya. Nur itu bersaksi bahwa Allah adalah Rabb yang Maha Esa, sebelum manusia mengenal dunia, sebelum manusia mengenal dirinya sendiri. Itulah yang disebut dalam ajaran para arif sebagai amanah ilahi yang dititipkan kepada setiap manusia. Nur itu tidak pernah padam, namun sering tertutup oleh kabut ego dan ketidaktahuan. Hasan mendengarkan dengan hati bergetar. Ia merasa seluruh ajaran yang selama ini ia pelajari seakan menyatu pada momen itu. Gurunya menjelaskan bahwa pengalaman yang ia lihat pada malam sebelumnya adalah permulaan dari penyaksian kepada nur itu. Namun perjalanan berikutnya adalah perjalanan untuk menjaga, memurnikan, dan menguatkan hubungan antara dirinya dan nur suci itu. Gurunya berkata, "Engkau telah menyaksikan siapa dirimu dalam cahaya Allah. Namun tugasmu sekarang adalah menjadi hamba yang mampu hidup dengan kesadaran itu dalam setiap helaan nafasmu." Sang guru kemudian memberi pesan yang membuat Hasan terdiam sangat lama. "Ingatlah wahai Hasan, diri sejatimu bukan sesuatu yang harus engkau temukan di luar. Ia ada di dalam dirimu sejak awal.
Yang perlu engkau lakukan hanyalah membersihkan dirimu dari apapun yang menutupi nur itu. Hasan merasa kata-kata itu masuk ke dalam jiwanya seperti air yang meresap ke tanah kering. Ia menyadari betapa selama ini dirinya terlalu banyak mencari keluar, terlalu sibuk dengan latihan, ibadah, dan riadah, sampai kadang lupa bahwa hakikat perjalanan batin adalah kembali kepada inti diri sendiri, kepada nur yang Allah titipkan kepadanya. Dalam suasana yang begitu hening, gurunya menatap Hasan dan berkata, "Engkau telah memasuki jalan para kekasih Allah, wahai anakku. Tetapi berhati-hatilah, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin halus ujian yang akan datang. Jagalah hatimu, jagalah kerendahanmu, dan jangan pernah lepas dari rasa membutuhkan Allah." Kata-kata itu membuat Hasan menyadari bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia merasa siap. Ia merasa bahwa cahaya yang ia temui telah memberi keberanian baru dalam jiwanya. Hasan mengangguk dengan penuh ketundukan. Ia mengetahui bahwa ia sedang berada di salah satu titik terpenting dalam hidupnya. Ia merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar pemuda yang mencari kedekatan dengan Allah. Ia kini sedang diajak untuk mengenal dirinya yang paling dalam, mengenal rahasia penciptaannya, dan mengenal bagaimana Allah mengatur langkahnya dari awal hingga kini. Titik kematangan ketika diri menyatu dalam keheningan Allah. Hari demi hari berlalu setelah percakapan mendalam antara Hasan dan gurunya. Setiap harinya Hasan menjalani hidup dengan kesadaran baru yang jauh lebih halus, lebih jernih, lebih terang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi memandang zikir sebagai amalan semata, tetapi sebagai sebuah keadaan batin yang terus berdenyut dalam dirinya. Bahkan ketika ia berbicara, ketika ia berjalan, ketika ia bekerja membantu warga di desa, ia merasakan seakan nur di dalam dirinya terus menyala, memancarkan ketenangan pada siapapun yang berada di sekitarnya. Banyak orang merasakan perubahan itu. Ada yang berkata wajahnya memancarkan cahaya lembut. Ada yang merasa jiwa mereka menjadi tenang saat berada di dekatnya. Namun bagi Hasan, perubahan itu bukan sesuatu yang ia banggakan. Ia justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Allah. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apapun. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah. Tidak ada cahaya selain cahaya Allah. Kesadaran ini membuat batinnya merasakan kedalaman yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Ia merasakan bahwa jalan menuju diri sejati bukanlah tentang melihat sesuatu yang luar biasa di luar dirinya, tetapi tentang hilangnya dinding antara dirinya dengan Allah. Pada suatu subuh yang sangat tenang, gurunya memanggil Hasan untuk berjalan bersama menuju bukit kecil yang menghadap ke hamparan desa. Di bukit itu, sang guru mengajaknya duduk. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala. Sinarnya menyentuh wajah Hasan yang sedang tertunduk khusyuk. Dalam keheningan itu, sang guru berkata, "Hasan, engkau telah melalui perjalanan panjang. Banyak orang beribadah sepanjang hidup mereka, tetapi tidak semua membuka tirai hatinya. Engkau telah diberikan karunia oleh Allah untuk melihat nur dalam dirimu pada usia yang masih sangat muda. Namun ketahuilah, perjalananmu tidak berhenti pada penyaksian. Ia baru dimulai." Hasan menatap gurunya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa kalimat itu mengandung sesuatu yang sangat besar. Sang guru melanjutkan, "Diri sejati yang engkau lihat bukan untuk engkau kagumi, tetapi untuk engkau hidupi. Engkau harus menjadi cermin bagi orang-orang di sekitarmu, agar mereka pun dapat mengenal nur yang Allah titipkan dalam diri mereka. Jalan para kekasih Allah bukan hanya tentang penyaksian, tetapi tentang menjadi rahmat bagi alam sekitar." Hasan merasakan dadanya hangat. Ia memahami bahwa perjalanan spiritual bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat pada banyak jiwa yang masih terjebak dalam gelapnya batin. Setelah itu sang guru berdiri, memandang ke arah langit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kematangan spiritual bukan ketika engkau melihat cahaya di dalam dirimu, tetapi ketika engkau menjadi cahaya bagi orang lain tanpa menyadarinya. Ketika engkau menyembunyikan diri dan hanya Allah yang engkau tampakkan dalam setiap perbuatanmu. Itulah derajat di mana para kekasih Allah berjalan." Kata-kata itu masuk seperti badai lembut ke dalam hati Hasan,
menggetarkannya sekaligus meneguhkannya. Ia memejamkan mata, merasakan semua pesan itu meresap ke dalam ruhnya. Dalam perjalanan pulang, Hasan merasakan hela nafasnya berbeda. Ia merasakan bahwa setiap nafas yang keluar milik Allah, setiap nafas yang masuk pun milik Allah. Ia merasa tidak lagi memiliki apapun, tetapi justru karena itu ia merasa begitu lapang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan makna fana bukan sebagai hilangnya diri, tetapi sebagai hilangnya penghalang antara hamba dan Tuhannya. Itulah puncak perjalanan menuju diri sejati. Bukan tentang menjadi sesuatu, tetapi tentang kembali pada yang menciptakan segalanya. Hari itu menjadi hari terakhir Hasan belajar secara formal dari gurunya. Sang guru berkata bahwa setelah ini, Hasan akan belajar langsung dari kehidupan, dari keheningan, dari nur yang Allah titipkan dalam dirinya. Ia telah dewasa sebelum waktunya, bukan karena usia, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh cahaya penyaksian yang jarang diberikan kepada manusia. Hasan bersimpuh, mencium tangan gurunya, dan dengan linangan air mata, ia berjanji akan menjaga amanah itu dengan kerendahan hati, ketulusan, dan pengabdian penuh kepada Allah. Malamnya ketika Hasan duduk sendirian di tempat zikirnya, ia berkata dengan suara lirih, "Wahai Allah, Engkau yang menunjukkan jalan ini, Engkau pula yang memampukan hamba. Jangan biarkan hamba berjalan dengan kekuatan sendiri. Jadikan hamba tidak terlihat, agar yang terlihat hanya Engkau." Dan saat itu seolah malam menjawab dengan keheningan yang dalam, Hasan merasakan kedamaian yang begitu sempurna, seakan seluruh semesta tengah bernafas dalam satu nafas bersama dirinya. Inilah perjalanan seorang pemuda yang oleh Allah dipilih untuk mengenal diri sejatinya jauh sebelum usianya matang. Hasan bukanlah orang yang hebat, bukan pula orang yang suci. Ia hanya seorang hamba kecil yang dibimbing oleh Allah melalui guru yang bijaksana, ujian yang halus dan cahaya yang lembut di dalam hatinya. Perjalanannya mengajarkan bahwa diri sejati bukan ditemukan melalui kekuatan luar, tetapi melalui keheningan batin yang jernih. Bahwa nur yang Allah titipkan ada dalam setiap diri manusia, hanya menunggu untuk disingkap oleh hati yang ikhlas dan rendah hati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang sedang mencari jalan menuju Allah. Bahwa jalan itu bukan di luar, melainkan di dalam diri. Dan ketika seseorang menemukan nur itu, ia akan memahami bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan pulang menuju Allah yang maha cahaya, maha lembut, maha segalanya. Semoga kita semua diberi petunjuk untuk mengenali diri sejati kita, agar dapat menjadi hamba yang benar, penuh adab, dan selalu berada dalam naungan kasih sayang Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.